Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan salah satu topik dalam statistik, yaitu jenis-jenis skala data, atau biasa juga disebut sebagai jenis data atau skala pengukuran data. Diskusi tentang topik ini saya pandang sangat penting karena pengetahuan dasar tentang jenis data, tentang tipe data, tentang skala data, itu akan sangat menentukan kemampuan mahasiswa dalam melakukan prosedur analisis data-data statistik, khususnya ketika nanti para mahasiswa melakukan proses penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir studi. Dan hampir semua prosedur uji statistik, prosedur uji hipotesis itu bergantung dan ditentukan oleh skala data atau jenis data yang diperoleh oleh mahasiswa pada saat melakukan penelitian ilmiah. Rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, jenis data dalam statistik itu memang ada dibedakan menurut sudut pandang tertentu. Ada jenis data yang didasarkan pada jenis skala pengukuran yang digunakan, ada jenis data terkait dengan hakikat angka numerik itu sendiri, dan yang pertama kita akan mendiskusikan jenis data menurut skala pengukuran yang digunakan ketika peneliti melakukan pengumpulan data. Untuk jenis data ini itu ada 4 jenis data. Yang pertama adalah data nominal atau skala pengukuran nominal. Yang kedua adalah data ordinal atau data yang memiliki skala pengukuran ordinal. Yang ketiga data interval atau data yang memiliki skala pengukuran interval, dan yang terakhir adalah data rasio atau data yang memiliki skala pengukuran rasio. Akan tetapi keempat jenis data ini, kalau rekan-rekan para mahasiswa menggunakan SPSS atau Statistical Package for Social Sciences, itu tidak dikenal data interval dan data rasio. Dan SPSS menggunakan 3 jenis data. Yang pertama data nominal, yang kedua data ordinal, yang ketiga yang merupakan gabungan antara interval dan rasio, yaitu disebut data dengan skala scale. Itu bahasa yang digunakan oleh SPSS. Ini karena interval dan rasio itu tingkat kualifikasinya itu relatif setara, relatif sebanding, sehingga SPSS tidak membedakan antara data interval dan data rasio. Baik, kita diskusikan satu-satu dari keempat jenis data atau jenis skala pengukuran data dalam statistik. Yang pertama adalah data nominal. Skala nominal atau data yang diukur dengan menggunakan skala pengukuran nominal itu memiliki sejumlah karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah data nominal itu adalah data yang berupa angka, belum dikaitkan dengan ukuran tertentu, dan tidak dapat diurutkan. Jadi data nominal itu berdasarkan karakteristik ini hanya memang berupa angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi angka-angka tersebut tidak bisa diurutkan dan tidak dikaitkan dengan ukuran tertentu. Sehingga kita tidak bisa membuat ranking dari data-data yang dari data nominal atau dari data yang memiliki skala pengukuran nominal. Yang kedua, karakteristik kedua dari data nominal adalah data nominal mengacu pada data yang hanya dapat diklasifikasi, yang dapat diklasifikasikan ke dalam kategori. Jadi angka-angka dalam data nominal itu hanya bersifat kategoris, hanya untuk membedakan nilai dari variabel-variabel tertentu. Yang ketiga, data nominal termasuk data kualitatif yang sekali lagi tidak dapat diurutkan,
kita tidak bisa membuat ranking dari data nominal, tidak dapat diberikan nilai numerik, serta tidak dapat dilakukan operasi matematis. Data-data nominal, terhadap data-data nominal kita tidak bisa melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, apalagi perkalian atau pembagian. Jadi sekali lagi, data nominal atau skala data nominal itu betul-betul angka-angka yang ada di dalamnya itu hanya bersifat kategoris, hanya untuk membedakan dan tidak bisa diurutkan. Contoh data nominal misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kalau data tersebut diinput dalam sistem analisis data statistik, itu tentu saja statistik tidak mengenali laki-laki atau perempuan. Agar dikenali oleh statistik, maka perlu diberi simbol kategoris. Misalnya laki-laki diberi simbol 1, perempuan diberi simbol 2, atau dibalik, laki-laki diberi simbol 2, lalu perempuan 1. Angka 1 dan 2 itu betul-betul hanya untuk membedakan, hanya bersifat kategoris, tidak bisa dikurangi atau tidak bisa ditambahkan, tidak mencerminkan pada kualifikasi numerik, misalnya 1 lebih unggul dari 2, 2 lebih besar dari 1, itu tidak berlaku. Atau misalnya data yang terkait dengan variabel domisili. Kalau kita melakukan penelitian, responden kita mungkin ada yang berasal dari daerah pedesaan, lalu ada yang dari perkotaan, serta ada yang di antara desa dan kota atau biasa disebut sebagai suburban. Nah, mungkin sekali peneliti ketika membuat kategori terhadap 3 kategori domisili tersebut, dia menggunakan angka. Untuk yang di desa misalnya memperoleh kategori angka 1, yang di daerah antara desa dan kota atau suburban diberi kategori dengan nilai 2, lalu yang di daerah perkotaan 3. 1, 2, dan 3 itu betul-betul hanya bersifat kategoris. Kita tidak bisa melakukan operasi matematis terhadap angka-angka itu. Lalu pekerjaan misalnya. Pekerjaan dari perspektif pengukuran sosial, kecuali tentu saja dari sudut pandang yang berbeda, itu juga dipandang data-data yang angka-angka yang mewakili profesi atau pekerjaan itu adalah juga data nominal. Misalnya petani, pedagang, buruh, nelayan, PNS, TNI Polri, pengusaha, entrepreneur, dan seterusnya. Itu kalau diteliti, kemudian dianalisis secara dengan menggunakan statistik, petani misalnya dibuat simbol 1, pedagang 2, buruh 3, ya, PNS 4, dan seterusnya. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya itu hanya bersifat kategoris dan tidak bisa diurutkan. Lalu variabel agama, variabel warna kulit, itu juga variabel-variabel yang sangat mungkin ketika dianalisis dengan menggunakan statistik, itu angka-angka dari variabel tersebut adalah angka yang masuk dalam kategori data nominal. Jenis data yang kedua atau jenis skala pengukuran yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal itu memiliki sejumlah karakteristik. Yang pertama, data ordinal mengacu pada data yang dapat diklasifikasikan ke dalam kategori, tetapi juga dapat diurutkan. Jadi data nominal itu kualifikasinya di atas data ordinal itu kualifikasinya di atas data nominal. Dia memang mengacu pada data yang dapat diklasifikasi ke dalam kategori, tetapi juga bisa diurutkan. Sehingga kita bisa membuat ranking, kita bisa membuat ranking berdasarkan data ordinal. Kita dapat memberikan nilai numerik, namun tidak dapat melakukan operasi matematis. Sama dengan data nominal, data-data ordinal juga tidak berlaku operasi matematis. Kita tidak bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian terhadap data-data ordinal atau data yang memiliki skala ordinal. Contoh misalnya, frekuensi membaca. Frekuensi membaca kemungkinan pilihan jawaban yang bisa ditawarkan kepada responden itu sangat jarang, kadang-kadang, sering, atau sangat sering. Dalam penelitian-penelitian dengan skala ordinal misalnya, mereka yang frekuensi membacanya sangat jarang itu diberi angka 1.
yang jarang 2, yang kadang-kadang 3, yang sering 4, yang sangat sering 5. Angka 1, 2, 3, 4, dan 5 itu memang angka kategoris, tapi juga bisa diurutkan. Dengan kata lain, kita bisa membuat ranking frekuensi membaca seseorang. Orang yang frekuensi membacanya sangat sering misalnya dengan skor tertinggi, itu bisa memperoleh skor tertinggi dan seterusnya. Tingkat kedisiplinan misalnya, ada orang yang sangat disiplin, yang sedang, yang tidak disiplin, dan sangat tidak disiplin. Nilai-nilai tersebut, ya, kategori-kategori tersebut, itu bisa diurutkan. Kita bisa membuat ranking para peserta didik misalnya berdasarkan tingkat kedisiplinan mereka. Frekuensi menabung misalnya, tidak pernah, jarang atau sangat jarang, kadang-kadang, sering, sangat sering atau selalu. Misalnya itu juga masuk dalam kategori data ordinal yang bisa diurutkan. Penilaian terhadap sesuatu. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan pendidikan tertentu, itu bisa sangat baik, sedang, buruk, atau sangat buruk. Motivasi juga ada yang sangat tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Minat juga begitu, kinerja juga begitu. Nah, ini adalah beberapa variabel yang ketika variabel tersebut dikuantifikasi, itu akan menghasilkan angka-angka yang angka-angka tersebut dapat dikategorikan sebagai data ordinal. Nah, yang ketiga adalah data interval atau data yang diperoleh dari pengukuran berskala interval. Ada sejumlah karakteristik dari data interval. Yang pertama, data interval itu mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal. Semua karakteristik pada data ordinal itu ada pada data interval. Oleh karena itu, maka data interval itu kualifikasinya di atas data ordinal. Tetapi data interval selain memiliki karakteristik atau sifat-sifat pada data ordinal, tetapi jarak data interval itu memiliki jarak yang sama pada pengukuran. Contohnya misalnya termometer. Termometer itu memiliki interval, skala interval. Dari 0 sampai 100, dari 0 sampai min 100 misalnya. Ya. Jarak antara 10 sampai 20 derajat Celcius itu sama dengan jarak antara 0 sampai minus 10 derajat Celcius. Kemudian data ini memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau sifat objek yang diukur. Nah, data-data interval itu memang bisa diubah menjadi data ordinal. Kalau kita ingin lebih menyederhanakan data yang kita miliki. Kemudian ukuran interval, nah ini yang nanti membedakan antara data interval dengan data rasio yang setelah ini akan kita diskusikan. Ukuran interval tidak memberikan jumlah absolut dari objek yang diukur. Angka 0 pada data interval itu tidak menunjukkan pada nilai absolut. Contoh, nilai ujian 6 orang mahasiswa, yakni A, B, C, D, E, dan F, diukur dengan ukuran interval pada skala prestasi dengan ukuran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka kita dapat mengatakan bahwa perbedaan prestasi antara mahasiswa C dan A adalah 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Atau beda prestasi antara mahasiswa C dengan mahasiswa F adalah 6 dikurangi 3, yaitu 3. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa prestasi mahasiswa E adalah 5 kali prestasi mahasiswa A, atau prestasi mahasiswa F adalah 3 kali lebih baik dari prestasi mahasiswa B. Itu beberapa contoh data interval. Nah, data yang terakhir adalah data rasio atau data yang diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan skala rasio. Data rasio, data atau ukuran yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Jadi nilai 0 pada data rasio itu adalah memiliki nilai absolut. Data rasio memiliki titik 0. Oleh karena ada titik 0, data rasio dapat dibuat perkalian ataupun pembagian. Angka pada data rasio dapat menunjukkan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Misalnya,
Jika ada 4 orang pengemudi ojek online misalnya A, B, C, dan D, dan masing-masing mempunyai pendapatan per hari ada yang 10.000, A 10.000, B 30.000, C 40.000, dan D 50.000, maka kita bisa mengatakan pendapatan C adalah 4 kali pendapatan A. Pendapatan D adalah 5 kali pendapatan A. Dan pendapatan C adalah 4/3 kali pendapatan B. Nah, penjelasan seperti ini itu tidak berlaku untuk data interval. Tapi sekali lagi rekan-rekan para mahasiswa, kalau dalam aplikasi SPSS, data interval dan data rasio itu digabungkan karena perbedaan yang signifikan antara keduanya dalam perspektif aplikasi SPSS itu tidak begitu menonjol, sehingga keduanya digabungkan menjadi scale. Nah, selain pembagian data ke dalam data nominal, ordinal, interval, dan rasio, dalam statistik juga dikenal ada jenis data yang lain, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah bilangan bulat, data yang diperoleh dari hasil menghitung, countable atau whole number. Contohnya jumlah orang dalam sebuah keluarga. Jumlah orang dalam sebuah keluarga pasti antara 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tidak mungkin 1,5, 2,5, dan seterusnya. Atau jumlah siswa dalam suatu kelas. Kemudian yang kedua adalah data kontinu atau bilangan desimal. Data yang diperoleh dari hasil mengukur. Contoh IPK, indeks prestasi kumulatif, tinggi badan, berat badan, dan seterusnya. Data kontinu itu sejumlah uji-uji statistik itu mempersyaratkan bahwa datanya harus kontinu. Dan sebagian besar uji-uji statistik memang berbasis pada data kontinu. Nah, untuk lebih memberikan perspektif yang lebih jelas, berikut ini saya tampilkan matriks yang membandingkan antara jenis-jenis data nominal, ordinal, interval, dan rasio dengan data diskrit dan kontinu. Yang pertama, data skala nominal itu tipe datanya adalah tipe diskrit. Operasi matematik, operasi yang bisa digunakan untuk data nominal dan diskrit itu hanya sama atau tidak sama. Ya, sifat pembeda dari data nominal itu adalah categories only, hanya untuk membuat kategori. Tendensi sentral atau kecenderungan memusat dari data nominal itu hanya menggunakan modus. Jadi ukuran dalam statistik deskriptif yang bisa digunakan untuk menjelaskan data nominal itu hanya modus. Ya, kita tidak bisa membuat rata-rata terhadap data nominal. Ya, kita tidak bisa membuat median terhadap data nominal. Data nominal itu hanya bisa dijelaskan dengan menggunakan ukuran modus. Skala yang kedua ada skala ordinal, tipe datanya adalah tipe diskrit. Operasi yang bisa dilakukan terhadap data ordinal adalah bisa sama atau berbeda, atau sama dan lebih kecil, atau sama dan lebih besar. Sifat dari data ordinal itu adalah kategori yang bisa diurutkan, kategori yang diurutkan. Tendensi sentral atau ukuran statistik deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan data ordinal itu adalah modus dan median. Kita bisa menggunakan modus, tapi juga bisa menggunakan median. Lalu yang ketiga, skala data interval, itu jenis datanya adalah continuous. Operasi yang bisa dilakukan terhadap data interval adalah sama atau tidak sama, sama atau lebih kecil, sama atau lebih besar. Kita juga bisa melakukan operasi matematis penambahan atau pengurangan. Sifat dari data interval adalah interval yang bermakna. Kemudian tendensi sentral yang bisa atau ukuran statistik deskriptif yang bisa digunakan untuk menjelaskan data interval adalah modus, median, dan min. Modus, median, dan min. Yang terakhir, data rasio
tipe datanya adalah tipe continuous, kemudian operasi matematis yang bisa dilakukan terhadap data rasio itu lengkap. Ya, kalau data continuous itu hanya hanya sama atau tidak sama, sama atau lebih kecil, sama atau lebih besar, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Kalau data rasio, selain operasi yang bisa dilakukan terhadap data interval, juga bisa dilakukan perkalian dan pembagian. Karakteristik dari data rasio adalah memiliki nilai 0 yang absolut. Ukuran statistik deskriptif tendensi sentral yang bisa dilakukan terhadap data rasio sama dengan data interval, yaitu modus, median, dan mean atau rata-rata. Rekan-rekan mahasiswa, demikianlah pengantar diskusi terhadap topik tentang jenis data dalam statistik, atau jenis skala data dalam statistik, atau jenis skala pengukuran dalam statistik, yang secara ringkas saya sebutkan kembali lagi bahwa skala pengukuran dalam statistik adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tetapi kalau dalam SPSS hanya ada 3, nominal, ordinal, dan scale. Scale adalah gabungan antara interval dan rasio. Sedangkan tipe data yang lain ada data discrete dan ada data kontinu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.